Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas ilmu tentang penghambat-penghambat rezeki. Jadi kita sudah berapa bulan ya membahas tentang percepatan, peningkatan, pelipat gandaan gitu ya tentang rezeki. Nah ini yang sebaliknya, penghambatnya. Jadi kita berlari ke sini, kalau ketarik lagi ke sini nih, ke arah yang sebaliknya, udah hasilnya nol lagi. Kita udah isi banyak ya dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam amal. Tapi kalau bocor lagi, habis dia. Nah ini yang disebut dengan penghambat rezeki. Apa saja? Ada banyak ya, ada banyak. Cuma kali ini saya akan membahas 3 saja. Seperti yang saya sampaikan di buku saya, hanya 2 menit ini. Jadi 3 diantaranya, pertama apa? Dengki, dendam, dongkol. Jadi 3D. Saya ulang ya, dengki, dendam, dongkol. Coba ikuti. Oke. Apa perasaan yang muncul? Gak enak kan? Jadi jangankan kita memendam perasaan tersebut ya, menyebutnya aja itu perasaan gak enak. Ini hati kayak gemuruh gitu. Jadi menyebutnya gak enak, menulisnya gak enak ya, perkataan tersebut, dengki, dendam, dongkol. Nah, jadi dengki ini beneran bisa menghalangi rezeki kita. Jadi amal bisa hangus, rezeki juga bisa ketunda, potensi bisa ketutup. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata dengki itu bisa memunculkan penyakit fisik. Bukan hanya penyakit hati, juga penyakit fisik. Jadi parahnya luar biasa, kemana-mana habis kita. Jadi yang sebenarnya bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena dengki kita terhadap rezeki orang lain, itulah yang menghalangi rezeki kita. Saya kenal dengan seorang teman ya, dia konsultasi ke saya. Mas, saya ada beberapa proyek, nilainya sekian miliar. Saya udah tanda tangan, dan pihak sana juga udah tanda tangan. Udah mau jadi nih. Tapi udah sekian bulan nih, ya, dia bilang ya, udah sekian bulan nih, itu proyek nggak cair-cair, nggak gol-gol, nggak jalan-jalan sampai sekarang. Kendalanya kira-kira di mana ya? Dia bilang gitu. Nah saya bilang sama dia, mungkin Mas punya sangkutan sama orang. Saya bilang kayak gitu, sangkutan sama orang. Dijawab sama dia, saya nggak ada sangkutan, saya nggak ada utang sama orang, dan hak orang langsung saya bayar. Dia bilang, gaji karyawan, gaji siapa gitu, haknya vendor, langsung saya bayar, saya nggak ada sangkutan sama orang. Dia bilang kayak gitu. Terus saya nyeletuk lagi, bukan sangkutan uang aja, mungkin sangkutan hati sama orang. Dia tanya, sangkutan hati apa maksudnya Mas? Saya bilang kayak gini, mungkin Mas memiliki dendam atau dengki sama orang lain. Saya bilang kayak gitu. Wah ini kata-katanya kan menyinggung sekali gitu ya. Jadi seolah-olah saya kayak nuduh dia gitu. Tapi alhamdulillah dia positif, dia terdiam pas dia dengar saya ngomong kayak gitu. Dan dia diam hari itu, besok dia ketemu saya lagi. Dia bilang, benar Mas, saya memiliki dendam sama tim saya. Dia bilang kayak gitu. Jadi ada tim saya ini, dia berkhianat, akhirnya dia jalan sendiri. Ini membuat saya tuh, bisnis saya susah luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia bilang seperti itu sama saya. Jadi saya tidak balas dendam sama dia, tapi terus terang hati saya mendendam sama dia. Dia bilang kayak gitu. Nah saya bilang, kalau Mas pengen rezekinya membaik, ya udahlah, saya bilang, pelongkan aja hatinya. Saya bilang, hilangkan dengkinya, hilangkan dendamnya, hilangkan dongkolnya. 3D ini, saya bilang. Wah berat kata dia kan. Sampailah akhirnya ikut seminar saya, dan setelah seminar akhirnya dia memutuskan untuk melupakan kejadian tersebut. Berapa bulan kemudian, dia telepon saya lagi, kemudian kita transaksi bisnis, ya, dia ke saya gitu ya, nilainya ratusan juta. Dia ke saya, ya, dia yang transfer ke saya. Saya bilang sama dia, Mas uang dari mana? Katanya kemarin susah, proyeknya nggak jalan. Dia jawab, Mas Ipo, ternyata proyek saya yang sekian miliar yang ketunda itu, gol semuanya. Sejak saya memutuskan melupakan ya, soal dengki dan dendam tersebut, dia bilang gitu. Ini luar biasa menurut saya. Saya juga nggak menebak gitu efeknya sampai seperti ini. Tapi ternyata itu beneran terjadi. Jadi saran saya, kalau kita punya partner, terus dia nggak benar, saran saya putuskan hubungan, tapi jangan dendam, jangan dengki. Kita punya karyawan, ya kerjanya nggak benar, ya udah pecat aja. Dikasih tahu nggak mempan, udah pecat aja. Tapi jangan dengki, jangan dendam. Kalau kita dengki, dendam, ini menghalangi rezeki kita. Nah, untuk ini sharing pagi ini ya, saya ditemani oleh seorang teman saya, dia seorang developer, dia juga seorang trainer, dan dia juga seorang pembimbing umroh. Mungkin teman-teman udah tahu namanya Pak Nasrullah. Kita panggilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kan kita membahas tentang ini Pak, tentang dengki, dendam, dongkol. Mungkin Pak Nas bisa sharing untuk pemirsa gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang masalah dengki ini Rasulullah aja udah menyebutkan bahwa orang yang dengki itu hapus semua amalnya. Kenapa sampai sedemikian hebatnya? Karena dia menghimpun semua
potensi-potensi yang tidak positif. Dia berarti negative thinking terhadap orang lain. Yang kedua, dia negative feeling. Ada perasaan yang dia memendam negatif. Yang ketiga, dia negative motivation. Sementara ketika seorang itu positive thinking, kita sama-sama tahu positive thinking ini menarik sesuatu. Syukur menarik sesuatu. Kemudian motivasi yang positif, keikhlasan, itu menarik sesuatu. Ketika dia negative thinking, negative feeling, negative motivation, sebenarnya yang dilakukan sedang membuang sesuatu. Nah, membuang sesuatu itu kan energi. Makanya tadi Pak Ipo menyebutkan, kita menyebut nama itu saja sudah dalam hati ada perasaan gak enak. Karena sebenarnya secara energi dia sedang menolak hal itu. Dan itu letihnya luar biasa. Orang-orang yang memendam dengki, dendam, dan dongkol itu luar biasa. Hidupnya nggak tenang, hidupnya penuh dengan kegelisahan. So, apa manfaatnya gitu? Nggak ada manfaatnya. Cuma memang semua rasanya juga banyak yang tahu tentang memang sih saya paham ini nggak bagus buat saya, tapi gimana lagi, saya dendam sama dia gitu. Mungkin di sini diperlukan adanya sharing dengan teman yang lain. Melihat keadaan orang-orang yang bersyukur itu kemudian ditambah rezekinya oleh Allah. Karena sebenarnya ketika kita dengki sama rezekinya orang lain, dengki dengan orang lain, melihat orang lain punya rezeki, hati kita panas gitu. Sebenarnya yang sedang kita lakukan itu sedang tidak bersyukur kepada yang memberikan rezeki kepada orang lain itu. Ya Allah udah kasih rezeki ke dia. Maka yang harus kita lakukan, kalau bisa bacain Al-Fatihah buat dia. Orang lewat naik mobil gitu, Al-Fatihah, mudah-mudahan dia mendapatkan rezeki yang baik dari Allah. Artinya kita ridho terhadap rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Dengan begitu Allah akan berikan rezeki itu pada kita tanpa batas. Nah, sekarang ini yang menghalangi rezeki, tadi Mas Ipo sudah sering menyebutkan tentang penghalang rezeki, karena memang yang memberi rezeki juga memberikannya kepada orang yang qualified gitu. Nah, terhadap rezeki orang lain aja dia membenci, apalagi ketika dia diberikan rezeki oleh Allah. Bisa jadi malah dia membenci rezekinya dia sendiri. Nah, orang yang mendengki orang lain, akhirnya yang terjadi dia mendengki dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang tidak melihat potensi di dalam dirinya, karena sebenarnya dia sedang tertutup dengan kedengkiannya terhadap orang lain. Nah, padahal dia mampu, dia hebat, dia bisa melakukan sesuatu, tapi alamnya itu tertutup dengan kedengkian, sehingga semua potensinya dia tertutup. Ketika potensi tertutup, rezeki tertutup. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya. Jadi begitu kita dengki ya, jadi pikirannya ketutup nih, potensi ketutup. Oke, rezeki juga akhirnya ketutup. Belum lagi kalau kita ngomong yang lain, penyakit hati lah ya, menggugurkan amal dan seterusnya. Jadi mulai sekarang kita plongkan hati kita, mudah-mudahan plong juga rezeki kita. Mungkin itu saja sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah. Terima kasih Pak Nas. Alhamdulillah.